Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang jenis dan sumber masalah penelitian yang beranggotakan Muhammad Zaki Abdurrahman, Nur Azizatun Nikmah, Muhammad Rizal Prayoga, Muhammad Fajar Firmansyah, dan Muhammad Alvan Qodi. Materi yang pertama yaitu jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu penelitian murni. Penelitian murni disebut juga dengan penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 1985 menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jenis penelitian ini berbeda dengan penelitian terapan. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 1985 bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Penelitian terapan ini lebih bersifat praktis dan aplikatif karena penelitian seperti ini bermula dari sebuah permasalahan yang real dan bukan permasalahan yang bersifat teoritis. Selanjutnya yaitu penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan sebuah penelitian yang ingin menggali sesuatu hal yang baru yang belum banyak diketahui oleh khalayak umum, sehingga ingin dikaji lebih dalam. Biasanya menyangkut fenomena kontemporer atau terkini. Penelitian eksploratif merupakan sebuah penelitian yang ingin menggali sesuatu hal yang baru yang belum banyak diketahui oleh khalayak. Tujuannya untuk menyusun teori-teori awal yang belum mapan sehingga bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Biasanya setelah menjadi sangat familiar dengan kata fakta dan informasi awal, fenomena-fenomena ini dapat menjadi perhatian lebih. Eksplorasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Penelitian ini dilakukan lewat sumber-sumber data yang tertulis dan terbatas, sehingga kebenarannya harus dilihat lebih dalam. Selanjutnya yaitu penelitian developmental. Menurut Brock dan Gall tahun 1889, penelitian pengembangan pendidikan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Cara ini jelas dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan atau juga perusahaan guna mendapatkan kemajuan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab akibat, yaitu antara variabel independen dan variabel terikat dependen. Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Komparatif. Penelitian komparatif adalah riset yang hakikatnya bersifat membandingkan antara variabel penelitian yang mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda, sehingga kesemua penelitian bersifat komparatif, dan penelitian komparatif menawarkan banyak
manfaat dan kelebihan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Jenis penelitian berdasarkan data. Satu ialah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model sistem matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. 2. Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, prosesnya dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sumber masalah. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi, dan teori ulasan kepustakaan, masalah sosial yang sedang terjadi, situasi praktis, dan pengalaman pribadi. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Kemudian mungkin menghasilkan teori baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasan literatur. Dedukasi dan teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang diangkat dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Baik, saya lanjutkan kembali. Kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang, replikasi baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seiringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.